Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Cantika Widya Aprisa. Sekarang kita sudah berada di bab 23, yaitu DNS Server, Master and Slave Server. Nah, pada bab kali ini kita akan membahas konsep Master and Slave DNS Server, kemudian konfigurasi Master DNS Server, konfigurasi Slave DNS Server, pengujian Master Slave DNS Server, konfigurasi permanen resolver pada Ubuntu Client. Oke, sekarang kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu konsep Master and Slave DNS Server. Oke, ini kita menggunakan topologi ini. Nah, sebelumnya itu di sini pada server 1 Debian itu kita pernah mengkonfigurasi di mana di dalamnya itu terdapat unsur master. Nah, di sini ya teman-teman, ada Debian server. Nah, di sini terdapat tipe master. Nah, apa sih master itu? Jadi, di sini untuk server 1 Debian itu bersifat aktif ya, teman-teman. Ini bersifat aktif. Kemudian ini nantinya kita akan mengkonfigurasi supaya server 2 Ubuntu itu menjadi slave, atau ini server 2 Ubuntu itu fungsinya sebagai backup. Jadi ketika server aktif ini atau server 1 Debian ini rusak, itu server 2 Ubuntu itu bisa bersedia untuk menggantikan server 1 Debian. Oke, jadi di sini kita akan konfigurasi master DNS server. Nah, kali ini kita akan membuat Debian server ini mengalihkan tugasnya ke server 2 Ubuntu. Jadi ketika server 1 Debian itu mati, itu masih ada server 2 Ubuntu yang aktif dan dapat menggantikan tugasnya. Oke, sekarang kita langsung saja untuk konfigurasi. Nah, di sini kita akan pergi ke Debian server. Ini kita ketik perintah conf.local. Oke, di sini kita sudah konfigurasi. Di sini kita akan menambahkan komen. Di sini di bawah sini kita tambahkan allow transfer. Kemudian di sini kurung buka curl. Nah, di sini kita isi dengan IP milik Ubuntu server. Di sini untuk IP milik Ubuntu server yaitu 10.10.6. Jadi di sini 10.10.10.6, kemudian titik koma, spasi, kurung curl tutup, kemudian titik koma lagi. Nah, di sini juga sama komennya yaitu allow transfer, kemudian kurung curl buka, spasi, IP milik Ubuntu server yaitu 10.10.6, kemudian titik koma, curl tutup, kemudian titik koma lagi. Oke, ini kita Ctrl X Y enter. Nah, kemudian di sini kita akan masuk ke DB Cantika. Jadi ini nano db.cantika. Oke, di sini untuk nomor serialnya kita ubah. Ini 6, jadi kita ubah menjadi 7. Nah, kemudian di sini kita tambahkan name server lagi ya, teman-teman. Di sini add, kemudian in, lalu ns. Di sini ns2.cantika.com. Oke, lalu di sini kita tambahkan IP milik ns2. Jadi ini maksudnya adalah siapa sih ns2? Nah, ns2 itu adalah di sini addressnya 10.10.10.6. Oke, kemudian ini kita Ctrl X Y enter. Nah, lalu kita akan pergi ke DB10, nano DB10.
Kemudian di sini untuk nomor serialnya juga kita ubah ya teman-teman. Jadi setiap melakukan perubahan itu nomor serial harus diubah. Ini menjadi 7. Nah, lalu di sini kita tambahkan ini 6. Nah, mengapa 6? Dikarenakan 6 adalah IP terakhir milik Ubuntu server. Kemudian kemudian ini ptr, lalu ns2.cantika.com. Kemudian di sini kita Ctrl X, Y, enter. Nah, di sini kita akan mengecek apakah kita memiliki kesalahan dalam konfigurasi. Ini yang pertama, name, kemudian check conf. Ini kita enter. Oke, di sini kita tidak ada masalah dalam konfigurasi. Kemudian kita akan cek juga name, check zone, ini nama domainnya yaitu cantika.com pada db cantika. Kemudian kita enter. Oke, di sini untuk serial 7 oke. Jadi di sini tidak ada masalah pada konfigurasi di db cantika. Kemudian di sini kita nav check zone ini 10.10. Kemudian in addr.arpa di db10. Kemudian kita enter. Oke, di sini juga tidak ada masalah pada konfigurasi kita di db10. Oke teman-teman, sekarang kita akan konfigurasi Slave DNS server. Nah, sekarang kita akan konfigurasi di server 2 Ubuntu karena server 2 Ubuntu itu berfungsi sebagai slave atau backup. Nah, di sini kita langsung saja ke server 2 Ubuntu. Di sini dipastikan teman-teman sudah menginstal Bind 9. Ini apt install Bind 9. Nah, di sini sudah berhasil untuk menginstal Bind 9-nya. Kemudian kita cd /etc/bind. Ini kita enter. Oke, di sini kita akan konfigurasi pada name.conf.local. Ini nano name.conf.local. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita tambahkan konfigurasi zone. Di sini nama domainnya yaitu cantika.com. Kemudian kurung buka scroll. Di sini kita tulis type. Di sini untuk type-nya yaitu slave ya teman-teman. Jadi bukan master karena sekarang kita sedang konfigurasi slave. Di sini slave, kemudian titik koma, lalu file. Di sini kita akan menyimpannya di db.cantika. Oke. Nah, kemudian titik koma. Nah, mengapa kita tidak ada /etc/bind? Itu dikarenakan nantinya file ini tidak disimpan di /etc/bind, melainkan nantinya file ini akan disimpan di /var/change/bind. Oke, kemudian ini kita titik koma. Saya mengingatkan sekali lagi bahwa titik koma itu sangat penting ya teman-teman, karena ketika kita melupakan hal tersebut itu akan sangat fatal. Kemudian di sini enter, lalu di sini masters. Jadi di sini kita mengakui mastersnya yaitu di sini IP milik Debian server 10.10.5. Kemudian titik koma, spasi, tutup, lalu titik koma lagi. Nah, kemudian di sini tambahkan curl tutup, kemudian titik koma. Lalu di sini kita juga akan konfigurasi zone refresh-nya. Sini zone,
kemudian 10.10.10 in addr .arpa. Kemudian di sini kita petik, lalu kurung buka. Kemudian di sini untuk type-nya juga slave. Lalu di sini akan disimpan di db 10. Kemudian titik koma. Lalu masters yaitu 10.10.5. Kemudian tutup. Lalu ini titik koma lagi, kemudian kurung tutup titik koma. Oke, seperti ini saja untuk konfigurasinya. Kemudian di sini kita akan Ctrl X, Y, enter. Lalu di sini kita akan cek apakah ada kesalahan pada konfigurasi yang baru saja kita lakukan. Di sini kita bisa ceknya name check conf. Kemudian kita enter. Oke, di sini tidak ada kesalahan saat kita konfigurasi. Sekarang kita akan save terlebih dahulu konfigurasinya, yaitu systemctl start bind 9. Di sini enter. Oke, kemudian di sini kita bisa cek apakah konfigurasinya sudah tersimpan. Di sini kita cat, kemudian name.conf.local. Oke, di sini untuk konfigurasinya sudah tersimpan. Nah, di sini kita akan cd, kemudian kita akan masuk ke var/change/bind. Oke, kemudian kita ls apakah direktori db.cantika dan juga db.10 sudah tersimpan. Oke, di sini untuk db.10 dan db.cantika sudah tersimpan di /var/change/bind. Oke teman-teman, di sini kita akan pengujian master dan slave DNS server. Nah, di sini kita akan mengeceknya di klien Ubuntu ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan konfigurasi resolver terlebih dahulu. Nah, di sini kita biasanya menggunakan 8.8.8 dan 8.8.4.4 untuk pinggoogle.com. Nah, di sini untuk IP 8.8.8 itu merupakan IP yang berperan sebagai master. Nah, kemudian ini untuk 8.8.4.4 itu adalah slave atau backupnya. Nah, apabila kita menggunakan IP 8.8.8 tidak bisa, maka kita bisa menggunakan IP 8.8.4.4. Nah, di sini IP-nya kita ubah menjadi, di sini yang pertama IP milik server Debian 10.10.5, kemudian ini untuk yang server Ubuntu yaitu 10.10.10.6. Kemudian kita Ctrl X, Y, enter. Nah, lalu di sini kita akan coba di cantika.com. Oke, di sini sudah muncul. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan bagaimana kita menentukan yang master dan slave. Nah, di sini untuk yang aktif itu adalah 10.10.5, di mana ini merupakan local DNS server atau yang berperan sebagai master. Nah, bagaimana cara kita untuk mengaktifkan slave? Jadi, di sini kita akan mengaktifkan slave. Nah, di sini dengan men-slip server 1 Debian atau sebagai lokal DNS servernya supaya slave DNS-nya itu menjadi aktif. Nah, di sini kita akan save server 1 Debian. Ini save the machine. Ini kita akan diklik lagi. Oke, di sini yang aktif sudah berubah menjadi server Ubuntu. Nah, di sini kita akan coba untuk aktifkan kembali server Debian-nya. Oke, di sini
sudah aktif, kita akan klik lagi ya teman-teman. Nanti pasti yang aktif itu sudah berubah menjadi yang master. Di sini kita klik lagi. Oke, di sini bisa diperhatikan sudah berganti menjadi IP milik server 1 Debian atau local domain DNS server. Oke teman-teman, di sini kita akan konfigurasi resolver permanen pada Ubuntu client. Nah, di sini kita IP A. Di sini kita mendapatkan IP 172.16.1.15 dari router Debian dengan menggunakan konfigurasi DHCP. Nah, di sini kita akan nano etc resolve. Nah, di sini adalah name server yang telah kita konfigurasi sebelumnya, yaitu di sini ada yang master yaitu 10.10.5 dan juga yang slave yaitu 10.10.6. Nah, tetapi apabila kita mematikan Ubuntu kliennya, ketika kita nyalakan kembali, itu konfigurasi resolvernya akan berubah menjadi default lagi. Nah, di sini kita Ctrl X. Di sini kita akan coba pergi ke word setting. Nah, di sini kita akan matikan, kemudian kita nyalakan lagi. Lalu kita akan pergi ke terminal. Lalu kita akan cek lagi untuk resolve-nya. Oke, teman-teman, di sini untuk resolvernya itu sudah berubah lagi menjadi default. Nah, bagaimana supaya bisa permanen? Di sini kita akan mengkonfigurasi DHCP-nya di router Debian. Karena untuk konfigurasi DNS itu belum kita konfigurasi pada DHCP-nya. Nah, di sini kita langsung saja pergi ke router Debian. Kemudian di sini kita akan nano etc dhcp dhcpd.conf. Kita enter. Nah, di sini kita scroll. Di sini untuk option domain name servernya itu masih cantika.com. Nah, di sini kita ubah menjadi IP milik DNS lokal dan juga milik Ubuntu server. Nah, di sini kita ketikkan IP masternya atau IP milik server 1 Debian yaitu 10.10.10.5. Kemudian koma, di sini kita masukkan juga IP milik Ubuntu server atau yang berperan sebagai slave. Di sini 10.10.10.6. Nah, kemudian kita Ctrl X, Y, enter. Kemudian di sini kita systemctl restart isc dhcp server. Nah, kemudian kita enter. Lalu di sini ini kita keluar dulu ya teman-teman, Ctrl X. Di sini kita akan matikan dan juga nyalakan lagi untuk word settingnya. Oke, kemudian di sini kita bisa cek dengan di cantika.com. Oke, di sini hanya menjawab web servernya ya teman-teman. Di sini web servernya yaitu 10.10.7. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini untuk video kali ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan ketika menjelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.